Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kesehatan olahraga. Perkenalkan, saya Siva Syihab. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang salah satu topik pada perkuliahan kesehatan olahraga, yaitu tentang olahraga pada anak. Olahraga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi anak, ditinjau dari aspek kesehatan, kebugaran, fisiologis maupun aspek psikologis. Anak yang berolahraga dan terus berolahraga dengan kemauan dan ketekunannya sendiri adalah atlet elit bagi masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat memberikan pengalaman berolahraga yang menyenangkan pada anak. Sehingga nantinya ke depan itu anak akan terus melakukan olahraga hingga ia dewasa dan mungkin nanti sampai dia lansia. Anak-anak cenderung berhenti berolahraga atau putus olahraga itu banyak ditemui pada anak-anak yang berusia belasan tahun. Hal ini diantaranya dapat disebabkan karena olahraga dirasakan sebagai hal yang tidak lagi menyenangkan. Bisa jadi hal ini disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan nuraninya. Nah, disinilah diperlukan kebijaksanaan dari orang dewasa, terutama guru dan orang tua dalam membina anak dalam berolahraga. Pada pertemuan ini terdapat beberapa topik bahasan yang akan coba kita gali. Yang pertama adalah tentang konsep pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan. Yang kedua adalah manfaat olahraga bagi anak. Yang ketiga adalah tinjauan fisiologi pada anak. Yang keempat adalah tinjauan kesehatan. Lalu dilanjutkan dengan tinjauan psikologis dan dampak positif dari olahraga pada anak. Sekarang kita akan mencoba membahas begitu ya. Nah, kenapa sih olahraga pada anak itu harus dibedakan dengan olahraga pada orang tua? Nah, tentunya anak-anak dan orang dewasa ini memiliki perbedaan secara anatomis dan fisiologis, sehingga jenis kegiatan itu harus disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. Keterlibatan anak dalam olahraga ada beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk mencari kesenangan, untuk mencari teman, bisa juga untuk bertujuan untuk mempelajari dan meningkatkan keterampilan gerak. Oleh karena itu, olahraga pada anak itu tidak boleh dipaksakan. Bagi anak, yang poin paling penting adalah olahraga itu harus menyenangkan. Selain itu juga dengan berolahraga, anak diharapkan mampu menambah pengetahuan, misalkan tentang gerak-gerak motorik, dan juga menambah teman dan menjalin persahabatan dalam melakukan olahraga tersebut. Manfaat lain bagi olahraga bagi anak adalah untuk mencari bibit-bibit elit atlet untuk di masa depan gitu ya. Biasanya anak-anak yang mempunyai bakat tertentu itu di bidang olahraga itu akan bisa kelihatan pada awal-awal pertumbuhannya. Nah, konsep pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan pada anak ini merupakan konsep yang seringkali kita tidak bisa sulit untuk dibedakan. Nah, di sini saya coba membahas apa sih bedanya pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Nah, pertumbuhan pada anak itu dia sifatnya kuantitatif, artinya bisa diukur jumlahnya, begitu ya, bisa kita lihat dengan kasat mata. Dan ini bisa terlihat dari keadaan fisik. Jadi ada anak yang usianya tentunya 5 tahun dan 11 tahun begitu ya, tentu secara fisik dia akan berbeda. Kemudian juga kalau pertumbuhan itu memiliki batasan usia, bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi. Jadi anak yang sudah dewasa itu nggak bisa lagi jadi anak-anak yang usia TK misalkan begitu. Dan pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh. Jadi jumlah sel tubuh yang bertambah, anak itu bertambah besar, begitu ya, bertambah tinggi, itu adalah pertumbuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan ini sifatnya adalah kualitatif, terlihat dari sifat kemampuan.
Jadi ada anak ketika bayi misalkan begitu ya, dia kan akan belum tentu semua bayi itu mampu berjalan gitu ya. Yang namanya bayi itu biasanya hanya mampu merangkak. Kemudian ketika sudah masuk ke 1 tahun itu dia mampu berjalan gitu ya. Kemudian tambah lagi usianya nanti kemudian dia bisa berlari begitu. Nah, perkembangan pada anak ini tidak terbatas oleh usia, bersifat reversibel gitu ya. Ada yang bisa ditemui pada orang dewasa, ada juga bisa ditemui pada anak-anak dan juga dipengaruhi oleh pengalaman. Lalu apa yang dimaksud dengan kematangan? Kematangan adalah dilihat dari kematangan potensi fisik dan potensi mental psikologis yang telah dicapai dalam satu tahap pertumbuhan atau perkembangan. Jadi kematangan itu adalah ketika pertumbuhan dan perkembangan ini sudah bertemu pada satu titik yang sama. Jadi misalkan anak usia 11 tahun itu dia akan mampu melakukan jenis aktivitas fisik tertentu dan mampu misalkan secara psikologis dia udah bisa menerima kekalahan misalkan gitu. Hal ini tentunya berbeda bagi anak-anak yang usianya mungkin masih 4 atau 5 tahun, secara psikologis dia belum matang begitu. Karena contohnya dia kalau main sama temennya itu masih suka marah gitu ya kalau kalah. Nah, itu salah satu contoh kondisi atau keadaan kematangan pada anak-anak. Jadi kematangan itu baik secara fisik dan mental itu dia sudah mencapai batasan tertentu. Nah, mohon maaf. Nah, pertumbuhan, perkembangan dan pematangan dalam olahraga anak ini sangat bervariasi. Jadi terdapat beberapa anak begitu ya yang usianya jauh berbeda tapi sudah mempunyai kemampuan yang sama. Variasi pertumbuhan secara umum ini dapat terjadi pada anak. Setiap anak itu memiliki variasi pertumbuhan yang berbeda. Hal ini tergantung dari PHV atau Peak High Velocity. Jadi Peak High Velocity itu adalah kematangan kecepatan untuk dia sampai batasan tertentu itu gitu ya. Biasanya di usia 14 tahun. Nah, seringkali itu terdapat variasi pertumbuhan jasmani gitu ya secara fisik yang jelas pada kelompok umur kronologik yang sama. Nah, dalam variasi tersebut seringkali tidak ada ketidakserasian begitu dalam hal tinggi badan, berat badan, dan perkembangan keterampilan. Contoh, misalkan kalau kita lihat anak usia 5 tahun harusnya dia mampu melompat katakanlah sejauh minimal 1 meter. Nah, ternyata dalam kenyataannya itu tidak semua anak berusia 5 tahun itu mampu meloncat sejauh itu. Ada yang hanya mampu setengah meter begitu ya. Ada juga yang bahkan lebih dari 1 meter begitu. Nah, ini ada yang namanya variasi pertumbuhan. Nah, tadi variasi pertumbuhan itu tergantung dari PHV-nya tadi. Biasanya pertumbuhan pada anak perempuan ini lebih cepat 2 tahun dibandingkan dengan anak laki-laki. PHV pada wanita itu biasanya puncaknya begitu ya dicapai pada ketika anak perempuan itu berusia 12 tahun. Sedangkan pada laki-laki PHV-nya itu akan dicapai pada usia 14 tahun. Kalau kita bandingkan anak perempuan itu pada usia 11 sampai 14 tahun itu akan memiliki ukuran badan yang lebih tinggi begitu ya. Hal ini dapat dipengaruhi antara lain karena terjadinya pubertas yang lebih awal pada perempuan. Sebagaimana kita tahu, perempuan itu memiliki waktu pubertas yang lebih awal begitu. Karena memang hal itu dipengaruhi oleh sistem hormon pada tubuhnya. Nah,
Pada level yang atau usia lebih lanjut, kekuatan otot pada anak perempuan ini akan lebih besar, terutama pada kisaran usia 14 sampai 16 tahun begitu pada usia tersebut. Sedangkan anak laki-laki itu belum sekuat perempuan karena tadi pertumbuhannya lebih cepat. Nah, perbedaan individu dalam olahraga ini dilakukan atas pertimbangan pertumbuhan, perkembangan maupun pematangan. Sehingga usia itu bukan lagi merupakan sebuah patokan dalam melakukan kegiatan olahraga. Nah, pemisahan kegiatan olahraga, misalkan ada tim laki-laki dan perempuan, ini dilakukan pada usia di atas 14 tahun. Jadi ketika keduanya sudah mencapai puncak yang sama, begitu ya, PHV yang sama, maka ini baru bisa dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi ada tim olahraga perempuan dan ada tim olahraga laki-laki. Perbedaan jenis olahraga atau perbedaan gendernya itu laki-laki dan perempuan itu bisa dilakukan setelah anak berusia 14 tahun ke atas. Jadi ya karena tadi awalnya itu dia starting point-nya berbeda-beda tiap anak itu, sehingga baru bisa disamakan kemampuannya ketika anak itu berada usia di atas 14 tahun. Nah, ini adalah olahraga dan bermain. Jadi pada prinsipnya olahraga di sekolah itu seringkali mencampur kedua istilah ini begitu ya. Jadi sambil berolahraga juga sambil bermain. Nah, seiring pertambahan usia terjadi perkembangan dari yang tadinya bermain menjadi berolahraga. Kalau di tingkat SD mungkin olahraga itu dilakukan sambil bermain, misalkan sambil bermain bola beracun begitu ya. Nah, ketika sudah bertambah usianya atau bertambah tingkat pendidikannya, tingkat sekolahnya, itu nanti yang dilakukan adalah menjadi olahraga, bukan lagi permainan. Nah, pada saat bergeser dari bermain ke olahraga, ini gerakan-gerakan spontan pada anak ini akan semakin berkurang, kemudian juga lebih terarah, mulai diterapkan aturan dan berorientasi pada hasil. Jadi yang tadinya main itu hanya untuk memperoleh kesenangan, pada olahraga ini mulai ada gerakan-gerakan yang harus diatur begitu ya. Kemudian juga ada aturan begitu ya, dan ada berorientasi pada hasil. Artinya setiap anak bermain untuk mencapai skor tertentu atau memenangkan sebuah pertandingan, bukan lagi untuk mencari kesenangan, bukan lagi untuk mencari teman. Nah, kompetisi pada olahraga seringkali menimbulkan konflik akibat belum tercapainya kematangan psikologis. Konflik ini biasanya timbul pada anak antara usia SD sampai SMP, mungkin awal-awal anak-anak masuk ke SMP. Karena secara psikologis memang anak-anak itu belum matang begitu ya. Nah, lalu bagaimana sih manfaat olahraga pada anak? Nah, tentunya kita tahu bahwa olahraga ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran anak. Terdapat berbagai indikator kesehatan dan kebugaran yang dapat dilihat pada anak. Di antaranya adalah kardiovaskular respiratoir atau kemampuan anak untuk dalam sistem peredaran darahnya, terutama yang berkaitan dengan jantung. Kemudian manfaat olahraga yang lainnya adalah untuk membentuk kelentukan atau kelenturan tulang rangka begitu ya, dan otot-otot yang melekat pada rangka tersebut. Sedangkan manfaat lain adalah untuk kebugaran adalah anak-anak yang berolahraga itu akan lebih bugar secara dilihat dari aspek gizinya. Jadi anak itu akan lebih bugar karena dia tidak anak yang berolahraga itu tidak memiliki kandungan lemak begitu ya. Jarang sekali kita melihat anak-anak yang aktif begitu ya, tapi dia mengalami obesitas begitu. Biasanya pada anak itu seaktif apapun begitu ya, dia akan memiliki lean body mass yang lebih baik.
Manfaat olahraga yang lain adalah kebugaran pada anak ini mempunyai dampak jangka panjang untuk mengurangi resiko penyakit non-infeksi, resiko cedera minimal, dan performa akademis yang lebih baik. Anak-anak yang sehat dan bugar ini nanti ke depannya dia akan memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit-penyakit untuk terkena penyakit degeneratif atau penyakit non-infeksi. Kemudian juga anak-anak yang rajin berolahraga ini pada saat nanti dia melakukan aktivitas kesehariannya itu tidak akan mudah mengalami cedera gitu ya, karena dia dalam olahraga itu kan dilatih keseimbangan begitu ya, kelenturan, kemudian gerakan-gerakan tertentu. Dan karena dia sehat dan bugar, ini tentunya akan mendukung anak untuk memiliki performa akademis yang lebih baik. Karena di dalam, seperti kata pepatah begitu ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, dilihat dari aspek fisiologis, olahraga pada anak ini tentunya memiliki beberapa keistimewaan begitu ya. Nah, keistimewaan olahraga pada anak bahwa ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak sebetulnya memiliki kemampuan adaptasi yang sama terhadap pembebanan fisik. Jadi ketika jangan meremehkan kekuatan anak kecil begitu ya. Anak kecil itu ketika dibebani suatu kegiatan fisik tertentu, ternyata dia mampu melakukan kegiatan fisik tersebut, bahkan sama beratnya dengan beban yang dikasih kepada orang tua. Nah, tentunya tapi hal ini begitu ya dilakukan tidak secara langsung begitu ya, tapi melalui proses adaptasi. Adaptasi sistem sirkulasi paling efektif terjadi pada tahapan anak-anak dan remaja. Latihan buat anak-anak exercise dari sejak usia masih muda atau dari dini ini dapat diberikan begitu ya. Kita bisa memberikan latihan kepada anak-anak, tapi tentunya harus mempertimbangkan faktor-faktor pembatas seperti umur, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh. Artinya kita juga boleh dikasih beban begitu ya, atau beban fisik tertentu, tapi kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor pembatas tersebut. Misalkan untuk anak usia 10 tahun tentunya akan berbeda dengan anak usia 5 tahun dan 15 tahun misalkan seperti itu. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa power aerobik maksimal pada anak ini tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Nah, power aerobik itu menunjukkan kebutuhan energi pada anak. Kenapa dia tidak jauh berbeda dengan orang dewasa? Karena ternyata anak-anak itu kan sebenarnya sering beraktivitas gitu ya, sangat aktif, lari ke sana, lari kemari begitu ya. Dan dia membutuhkan energi yang lebih tinggi. Gerakan pada anak itu membutuhkan energi yang lebih tinggi. Karena pada anak misalkan gerakan berjalan dan berlari ini berlangsung secara kurang efisien. Diperlukan pengalaman gerak untuk meningkatkan kemampuan koordinasi guna meningkatkan efisiensi gerak dasar. Nah, jadi sebetulnya anak-anak itu menghabiskan energi yang lebih banyak begitu dibandingkan orang tua ketika berlari misalkan gitu. Jadi karena kan tadi dia belum banyak pengalaman dengan lari cepat, lari maraton misalkan seperti itu. Nah, sedangkan untuk power anaerobik pada anak itu sebetulnya lebih rendah. Kenapa anak-anak memiliki power anaerobik yang lebih rendah? Nah, pada usia yang lebih muda, kemampuan power anaerobik ini lebih rendah dibandingkan dengan orang tua atau orang dewasa. Pada kekuatan power aerobik ini nanti akan berangsur-angsur meningkat begitu ya, seiring dengan pertambahan umur. Karena pada anak-anak ini biasanya karena proses pertumbuhan dan perkembangannya itu belum maksimal begitu ya, sehingga kemampuannya juga menjadi terbatas. Tapi ini khusus untuk yang power anaerobiknya.
Nah, tadi sudah ada dampak kesehatan, dampak kebugaran, begitu ya, dampak olahraga itu bagi berbagai aspek dalam anak, gitu, kehidupan anak. Lalu bagaimana dengan dampak psikologis olahraga pada anak? Nah, ini secara psikologis begitu ya, jika olahraga itu dapat memberikan manfaat yang sangat banyak jika dilakukan dalam kondisi yang cukup aman. Kemudian juga secara psikologis ini mampu memberikan kepuasan. Jadi anak-anak yang berhasil melakukan suatu aktivitas tertentu itu dapat memberikan kepuasan. Kepuasan tentunya akan identik dengan kebahagiaan bagi anak-anak. Secara psikologis juga anak yang berolahraga ini nantinya akan mampu bekerja dengan tujuan yang jelas. Kemudian juga nanti dia akan tahu anak tuh misalkan mempunyai sebuah peranannya itu yang cukup jelas. Misalkan dalam olahraga beregu, anak-anak itu kan diberi tanggung jawab tertentu. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker, ada yang juga jadi goalkeeper. Itu kan kita sebetulnya mengajarkan kepada anak-anak bahwa anak-anak ini mempunyai peranan atau mempunyai tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan mereka, misalkan memenangkan sebuah pertandingan. Dalam olahraga begitu ya, kan juga dikasih berbagai aturan. Nah, dengan adanya aturan tersebut, ini juga memberikan efek psikologis yang baik pada anak, bahwa anak-anak itu harus mampu dan siap gitu ya menaati berbagai peraturan yang diterapkan selama kegiatan olahraga itu berlangsung. Nah, dampak yang lain adalah olahraga dapat memberikan pengalaman dan kerjasama begitu ya dengan anggota tim yang lainnya. Dia dapat tahu bagaimana bekerja sama gitu ya, betapa nikmatnya itu kerjasama mencapai tujuan tertentu, dan itu dilakukan dengan teman-temannya. Kemudian juga dampak yang lain adalah menanamkan nilai untuk bisa menghargai lawan begitu ya. Jadi anak-anak itu kan dilatih melalui olahraga, itu dilatih sebetulnya supaya tidak emosional ketika menghadapi kekalahan maupun ketika menghadapi kemenangan. Anak-anak itu akan selalu diajarkan untuk berusaha menghargai lawan. Dampak yang lain antara lain adalah melalui kegiatan olahraga kita dapat mempromosikan olahraga begitu ya secara teratur, berkelanjutan dan berjangka panjang untuk pemeliharaan kesejahteraan jasmani, rohani dan sosial. Jadi dengan berolahraga ini diharapkan nanti ke depannya gitu ya, hingga dia dewasa, dia mampu mempertahankan kegiatan-kegiatan tersebut juga dalam keseharian. Nah, ketika nanti Anda bekerja di sekolah, misalkan berada dalam lingkungan sekolah, kemudian mengajarkan olahraga kepada anak-anak, maka terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum melaksanakan olahraga pada anak. Nah, salah satu faktor yang harus diketahui dalam pengajaran olahraga pada anak-anak adalah dilakukannya penilaian kesehatan prapartisipasi dan keamanan olahraga pada anak. Nah, PKPP ini juga tentunya sangat berfungsi, sangat penting begitu ya untuk dilaksanakan, karena seringkali memang anak-anak itu yang namanya anak-anak begitu ya, masih belum mengetahui secara agak susah dikasih tahu begitu ya. Nah, supaya menjamin bahwa kegiatan olahraga tersebut berjalan dengan baik, maka PKPP ini perlu dilaksanakan. Apa saja unsur atau unsur-unsur dalam PKPP ini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui kesehatan umum pada anak. Jadi nanti sebelum melakukan olahraga biasanya ditanya dulu nih, anak-anak ini adakah yang baru mengalami cedera tertentu, ataukah ada yang baru recovery, ataukah ada yang mengalami mempunyai riwayat penyakit tertentu. Nah, ini kesehatan umum pada anak itu harus dilaksanakan atau ditanyakan langsung sebelum kegiatan olahraga tersebut dimulai.
Kemudian juga kita perlu mengetahui apakah anak-anak ini memiliki kelainan yang dapat membatasi atau meningkatkan resiko untuk berpartisipasi dalam olahraga. Misalkan ada anak yang memiliki kelainan atau cacat begitu ya, itu bisa saja terjadi dan itu harus Anda ketahui sebelum Anda memulai kelas atau kegiatan olahraga. Nah, ada juga kondisi predisposisi terhadap cedera, apakah dia sebelumnya sudah pernah mengalami cedera sehingga sebetulnya kondisi dia itu terbatas untuk melakukan olahraga. Nah, kemudian juga kita perlu mengidentifikasi apakah ada bakat yang mengarah kepada jenis olahraga tertentu. Jadi biasanya kita mengidentifikasi anak-anak yang memiliki bakat atau talent tertentu. Kemudian yang terakhir adalah adanya kebutuhan hukum dan asuransi untuk program olahraga yang terorganisasi. Nah, ini biasanya untuk olahraga yang dilakukan misalkan di klub-klub olahraga begitu ya, itu biasanya sudah ada ketentuan dan ada ketentuan hukumnya yang biasanya ditandatangani sebelum anak bergabung dalam klub olahraga tersebut. Nah, PKPP ini sendiri terutama sangat menekankan pada aspek kesehatan. Nah, sebelum anak melakukan olahraga, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tersebut biasanya meliputi hal-hal berikut biasanya gitu. Itu biasanya direkapnya di awal masuk sekolah gitu ya. Biasanya dilakukan di awal masuk sekolah sehingga diketahui betul oleh guru olahraganya anak-anak mana saja memiliki riwayat penyakit tertentu begitu ya. Nah, pemeriksaan kesehatan prapartisipasi yang komprehensif ini meliputi pengisian kuesioner riwayat kesehatan biasanya dilakukan oleh orang tua, kemudian pemeriksaan fisik yang komprehensif mulai dari sebetulnya kalau di kita mungkin jarang gitu ya, mungkin hanya tinggi badan, berat badan, kesehatan gigi dan mulut gitu ya yang biasanya dilakukan di sekolah itu. Kemudian juga faktor lain adalah penelitian. Nah, penelitian ini biasanya hanya dilakukan untuk anak-anak dengan kondisi tertentu. Kemudian juga PKPP ini dapat dilakukan terhadap jika ada anak yang memiliki kondisi tertentu atau rekomendasi spesifik. Jadi biasanya orang tua tuh ngasih tanda anak ini nggak boleh lari lebih dari atau beraktivitas sampai terengah-engah gitu ya, karena itu contoh ya, ini bisa menyebabkan kambuhnya asma atau anak itu memiliki riwayat sakit jantung. Itu biasanya ditulis di awal pada saat anak itu masuk sekolah. Nah, sebetulnya PKPP ini tidak hanya bermanfaat bagi kegiatan olahraga, tapi juga untuk kegiatan pembelajaran secara umum. Dan seharusnya ini di sekolah itu terus-menerus dievaluasi dan diupdate informasinya tersebut dengan mengkonfirmasinya kepada orang tua. Nah, untuk riwayat kesehatan pada anak begitu, ini ada beberapa aspek yang perlu diketahui begitu ya. Tentunya ini akan sangat berguna bagi Anda sebagai guru PI-nya begitu ya, pendidikan jasmaninya. Kemudian terutama juga bagi secara umum bagi pihak sekolah. Nah, riwayat kesehatan yang perlu diketahui pada anak diantaranya meliputi pengobatan yang sedang berjalan, alergi yang dimiliki, kemudian riwayat penyakit yang pernah dialami, apakah anak itu pernah mengalami cedera atau operasi, begitu. Kemudian adanya riwayat atau misalkan hilangnya suatu organ. Misalkan anak itu, kalau di kita mungkin organnya bukan organ vital ya, tapi misalkan operasi amandel gitu ya. Kemudian ada juga riwayat kesehatan yang berkaitan dengan riwayat keluarga. Kemudian apakah ada anak yang menggunakan kacamata, lensa kontak, peralatan gigi, begitu ya, dan atau penguat, misalkan ada
sambungan pen gitu dalam tubuhnya. Kemudian juga ada riwayat imunisasi, itu biasanya sangat diperhatikan begitu ya di sekolah, apakah ada anak yang sudah diimunisasi atau belum begitu. Karena jika tidak diimunisasi, tentunya resiko anak tersebut untuk menularkan penyakit kepada kepada teman-temannya itu akan lebih besar. Kemudian juga pada anak yang lebih besar, misalkan di tingkat SMP atau SMA, ini ada riwayat menstruasi. Kemudian apakah anak-anak tersebut memiliki gejala-gejala yang berpotensi berbahaya, artinya mengancam kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Apakah dia pernah mengalami nyeri dada, sesak, atau pingsan begitu. Nah, ini biasanya di sekolah kita harusnya memang sudah diterapkan seperti ini. Di beberapa sekolah mungkin di tingkat SD ini akan lebih diperhatikan begitu ya dibandingkan di tingkat SMP dan SMA. Memang ini merupakan hal yang sangat penting. Tentunya Anda nanti sebagai guru di sekolah, orang tua itu menitipkan anak-anak pada Anda mempunyai beban begitu ya, atau Anda mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga anak-anak yang dititipkan pada Anda sewaktu sekolah. Nah, sebelum melakukan olahraga itu juga selain tadi pemeriksaan kesehatan, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu biasanya meliputi pemeriksaan kardiovaskular yang paling mudah itu dengan cek denyut nadi begitu ya. Anak-anak itu diminta untuk menghitung denyut nadinya per menit. Kemudian ada juga dapat dilakukan pemeriksaan sendi dan kelompok otot. Hal ini bertujuan untuk menilai stabilitas, gejala mekanik, kerusakan, gangguan keseimbangan, dan fleksibilitas yang mungkin saja terganggu pada anak yang saat itu mengikuti pelajaran olahraga. Kemudian tadi ada riwayat cedera dan pengukuran antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini biasanya tidak dilakukan sebelum kegiatan olahraga berlangsung begitu ya, tapi tadi lebih ke riwayat kesehatan. Nah, pengukuran antropometri itu biasanya dilakukan selama 6 bulan sekali dengan melibatkan petugas kesehatan yang berada di sekolah. Selanjutnya, ketika Anda melakukan atau membimbing suatu kegiatan olahraga dengan melibatkan anak-anak, maka Anda diwajibkan untuk mengetahui mengetahui cara-cara penanganan atau pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan pada anak tentunya di lingkungan sekolah. Untuk membekali kemampuan tersebut sebetulnya Anda itu harus tersertifikasi dan terakreditasi untuk memberikan pertolongan pertama begitu ya. Kemudian juga dibutuhkan supervisi yang adekuat. Pelatih olahraga pada anak juga menekankan pada kegembiraan dan keterampilan. Jadi sebisa mungkin olahraga itu dilakukan agar anak itu gembira begitu ya, dan mengandalkan pada keterampilan anak. Bukan mana yang misalkan ketika menendang bola, bukan mana menekankan pada anak yang menendang paling kencang begitu ya, tapi menendangkan pada keterampilan anak itu untuk bisa menendang bola begitu ya, bukan dari kekuatannya tapi dari keterampilannya. Nah, keamanan olahraga pada anak juga perlu dirancang secara individual, memperhatikan kematangan fisik, tingkat keterampilan, kemampuan anak untuk belajar keterampilan baru, antusiasme, dan tentunya keterbatasan fisik bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, Anda sebagai pelatih atau mungkin nanti Anda sebagai guru olahraga ini harus mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar P3K. Kemudian yang wajib di antara lain untuk menjamin keselamatan anak pada kegiatan olahraga adanya yaitu dilakukannya pemeriksaan prapartisipasi. Kemudian hal lain yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan keamanan olahraga pada anak adalah melakukan persiapan, pemanasan, dan pembelajaran keterampilan yang benar. Jadi
sebisa mungkin persiapan, pemanasan itu diikuti oleh semua anak dengan baik dan benar. Nah, tadi untuk bisa olahraga itu supaya bisa terus nanti dibawa sampai ketika dia dewasa begitu ya, bahwa olahraga itu merupakan suatu hal yang menyenangkan. Hal itu tentunya tidak terlepas dari peranan Anda sebagai guru dan peran orang tua dalam olahraga. Nah, kenapa orang tua ini harus dilibatkan? Karena orang tua adalah supervisor yang paling penting bagi kegiatan fisik dan olahraga pada anak. Anak itu harus didukung oleh orang tuanya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu atau suatu jenis olahraga tertentu. Ini bisa dilihat ibu ini sangat bersemangat begitu ya, memberikan motivasi gitu bagi anaknya gitu. Bahkan kadang-kadang ibunya itu lebih heboh daripada anak-anaknya begitu ya. Nah, orang tua memiliki peranan terutama bahwa mampu memberikan motivasi, tapi motivasinya juga harus yang realistis begitu. Kemudian juga orang tua tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi misalkan ikut kegiatan ini, ikut olahraga berenang, kamu larinya atau ikut kompetisi olahraga, kamu larinya harus yang paling cepat begitu ya. Bukan seperti itu, tapi orang tua harus mampu menanamkan bahwa kamu tuh berolahraga yang dihargai itu lebih ke usahanya begitu ya, tapi bukan kepada menangnya dia gitu. Nah, orang tua juga harus mengetahui dan memberitahu anak tentang batasan kegiatan fisik anak untuk mencegah overtraining dan overuse. Nah, seringkali ada anak yang memang bisa ada dua kondisi, ada anak yang memang senang banget olahraganya sehingga dia memaksakan diri begitu ya. Ada juga mungkin misalkan kondisinya pelatihnya terlalu mendorong atau nge-push gitu anaknya sehingga mencapai batasan tertentu. Nah, di sini adalah orang tua harus memiliki peranan begitu ya untuk memberikan batasan-batasan tertentu bagi anak. Nah, jadi tadi saya sudah bercerita banyak tentang olahraga pada anak, bahwa memang itu anak itu sangat bervariasi begitu ya, karena tadi belum matang gitu ya pertumbuhannya, secara pertumbuhan, perkembangan dan kematangannya itu belum mencapai maksimal, sehingga terdapat variasi pada berbagai kondisi anak. Kemudian juga saya sudah menjelaskan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan sebelum dilakukannya kegiatan PPKP itu begitu ya, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum melakukan kegiatan olahraga bersama anak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti oleh Anda. Semoga bisa dipahami juga. Kalau ada yang tidak bisa, ada yang kurang paham atau Anda kurang mengerti, silahkan tanyakan kepada saya atau tanyakan melalui tim teaching yang ada di mata kuliah kesehatan olahraga kali ini. Oke, jangan lupa di like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.